Hai semua, saya Fani Gina Priyatna Widarasari dengan NIM 2411000211, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebenarnya, peserta didik itu siapa sih? Peserta didik adalah seseorang yang belajar menuntut ilmu guna mendekatkan diri kepada Allah dan juga membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, peserta didik juga sering disebut thalibul al-ilmi, yang berarti penuntut ilmu. Peserta didik bukan hanya orang yang belajar untuk mengetahui sesuatu saja, tetapi ia juga belajar untuk membentuk akhlak yang baik, memperkuat iman, serta menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat serta agamanya. Adapun hakikat peserta didik menurut Islam. Yang pertama, memiliki fitrah. Setiap manusia terlahir dengan fitrah. Fitrah ini bawaan dari Allah, seperti rasa ingin tahu, kemampuan berpikir, serta kecenderungan dalam kebaikan. Dan tugas pendidikan adalah menjaga serta mengarahkan fitrah itu. Sebagaimana kutipan yang berbunyi, setiap manusia terlahir dengan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, makhluk berakal. Peserta didik memiliki akal yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk belajar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang ketiga, makhluk sosial dan spiritual. Peserta didik tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan lingkungannya dan mematuhi perintah Allah. Pendidikan Islam membentuk peserta didik agar bisa membantu sesama dan tetap taat kepada Allah. Dan yang terakhir, subjek pendidikan. Peserta didik adalah pelaku aktif dalam pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi seseorang penerima informasi, tetapi juga ikut andil dalam pendidikan. Mereka dituntut untuk memiliki niat yang benar, sikap semangat, serta sopan kepada guru dan ilmu. Selanjutnya, ada pula hak peserta didik. Yang pertama, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, hak diperlakukan adil terhadap sesama. Yang ketiga, hak memperoleh lingkungan yang aman dan islami. Yang keempat, hak untuk bertanya dan berpendapat. Yang terakhir, hak memperoleh pendidikan sesuai dengan perkembangannya. Selain memperoleh hak, peserta didik juga memiliki kewajiban yang harus ditaati atau dilakukan selama proses pendidikan. Yang pertama, menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Yang kedua, beradab kepada guru dan sesama. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak citra lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh serta disiplin dalam belajar. Ada pula tantangan-tantangan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, krisis moral dan degradasi akhlak. Salah satu tantangan terbesar adalah menurunnya nilai moral dan akhlak di kalangan pelajar. Kemajuan teknologi telah membuka akses luas terkait informasi yang tidak semuanya mendidik, seperti tayangan negatif, game kekerasan, serta hal-hal di media sosial yang dapat membuat peserta didik rentan kehilangan nilai moralnya. Yang kedua, sekularilisasi ilmu dan krisis spiritualitas. Ilmu pengetahuan di era modern kerap dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan. Ini menyebabkan peserta didik menganggap bahwa ilmu dan agama adalah dua hal yang terpisah. Ini menyebabkan krisis spiritualitas, yang dimana seseorang menganggap bahwa ilmu adalah alat untuk mencari pengetahuan saja, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ilmu dan iman adalah sesuatu yang terkait. Al-Quran memerintahkan manusia untuk membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang menunjukkan sikap belajar seharusnya diniatkan untuk melakukan ibadah dan mencari ridha Allah. Yang ketiga, individualisme dan melemahnya ukhuwah. Globalisasi menyebabkan individualisme. Peserta didik cenderung fokus pada kepentingan pribadi,
kurang peduli terhadap sesama, serta lingkungan sosialnya. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi dapat dimanfaatkan dengan hal yang baik, namun ketergantungan ini dapat menyebabkan krisis pemikiran serta kreativitas pada peserta didik. Pendidikan Islam harus beradaptasi dan memberikan pemahaman terhadap etika digital, serta mendidik peserta didik agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan proporsional. Selain tantangan dalam perspektif pendidikan Islam, ada pula strategi mengatasi tantangan dalam pendidikan Islam. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pendidikan Islam harus melakukan pendekatan-pendekatan seperti berikut. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dengan pendekatan Islami dan pengawasan orang tua. Yang ketiga, menanamkan kesadaran akan pentingnya adab dan akhlak sebelum ilmu. Yang keempat, mengembangkan kurikulum terpadu atau integrate kurikulum yang menyatukan ilmu umum dan agama. Dan yang kelima, meningkatkan peran keluarga, guru, serta lingkungan dalam membina spiritualitas peserta didik. Membina peserta didik di era modern merupakan tantangan besar dalam pendidikan Islam. Arus globalisasi, sekularisasi ilmu, krisis moral, dan dominasi teknologi menuntut pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan kontekstual. Peserta didik perlu dibina tidak hanya secara intelektual, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Sekian pemaparan materi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.